bisa lihat hantu, tolong dipagerin. Udah dipagerin, Mbah. Sekarang saya nggak bisa ngelihat. Kapan bisa ngelihat lagi? Saya kangen sama hantu. Udah bisa ngelihat hantu lagi. Mbah, kapan ini bisa dipagerin lagi? Nggak kelar-kelar hidup lu. Capek gua. Gitu. Kejar tayang kita kayak bikin sinetron aja. Iya, sinetron ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Bijak. Ya, kita temanya masih berhubungan dengan. Emang harus begitu ya kalau pembuka ya? Ya, Emang oh begitu, oke deh. besok diganti lah. Iya, oke. Masih berhubungan dengan kepribadian kita, terutama mengenai COVID 2019 yang sampai hari ini tetap masih membahayakan merajalela. COVID-19 nggak pakai 2000. Oh, aku tadi salah ngomong ya? COVID 2019. Oke, yang merajalela. Ya. COVID-19 yang merajalela. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan cepat berlalu dan Mbak Bijan, Kiraksa, kalian semua yang di sini maupun yang di rumah terbebas dari ancaman corona. amin. Ya, temanya apa Pak Produser? Oke. Kita pilih Arisan lagi. Oh iya, Kita Bang Bijan arisan lupa. terus. Ikutin dong, Mbak. Tahu nggak sih, gue mau ngomong sesuatu deh. Apa? Kita tuh gila tau. Apa? Kok gila sih? Itu tahu Bener. gila. Rekod kayak gini, bener-bener di challenge, nggak ada persiapan sama Nggak ada sekali, persiapan. Tahu-tahu disuruh bahas sesuatu dan on the spot. on the spot. Parah nggak sih? Parah emang. Ini harap maklum ya Sobat Mistis kalau kadang-kadang pembahasan kita kok melenceng kemana-mana karena ini adalah challenge yang sesungguhnya. Jadi kalau berbicara, ngobrol dengan tema yang sudah disiapkan, kata Pak Produser, nggak natural. Nggak natural, gundulmu. Nih Mbah, Kalau itu semua channel bisa lah. saya. Kalau ini kan spesial. Oh, spesial, oke. Kali ini kita akan membahas tentang Zoom. apa itu, Mbak? Cara melihat hantu. Aduh. Ini maksudnya buat orang awam ya Pak Produser ya? Udah di zoom tadi? Jadi Udah di zoom? Udah. Oke. jadi pembahasannya itu ini Mbak. Kan masih banyak orang yang bertanya-tanya tuh. Cara melihat hantu gimana sih? Ada yang melakukan aneh-aneh lah. Contoh, potong alis, cukur alis ya, cukur alis. Membuang alis nih. Terus melihat dari celah kedua kaki sambil nungging, nah gitu kan. Terus mengolesi tanah kuburan di bawah mata. Bahkan ada lagi yang mengacak sambil menyisir di malam hari. Gitu Mbak. Yang benar yang mana sih sebenarnya? Nggak ada yang benar sih kalau kata Kiraksa. Nggak ada yang benar sih itu. Nggak kali, tapi nggak bisa juga ya, Mbak. Kita nggak bisa ngomong nggak ada yang benar. Iya. Barangkali ada yang nyoba, Ada yang pernah berhasil. nyoba. Komen di bawah. Komen di bawah. Karena kadangkala keberhasilan kita dalam menguji kemampuan melihat hantu bukan semata-mata dari satu sumber, Pak. Iya, betul. Ki, Mas, Om, Ceng. Mungkin kita memang nggak bisa melihat, tapi kalau dia lagi sial, Iya. atau makhluk halusnya memang lagi ganjen, pengen nongol di pinggir kaca, gitu, nggak bisa saja. Tapi kalau konteksnya kayak yang disampaikan tadi, cara melihat hantu dengan itu tadi cukur alis mata. Ya, cukur alis mata. Cukur alis mata, terus melihat dari selangkah dari selangkah antara kakinya. kedua kaki gitu ya. Dia nunduk terus ngelihat di antara kedua kaki gitu ya, terus pakai tanah kuburan yang dioleskan di alis. Kalau buat Kiraksa sih kayaknya sih ya, kayaknya kalau buat Kiraksa sih bukan kayaknya sih, emang sih
nggak bakal berhasil. Nggak bakal berhasil. Karena gini, kalau buat rasa tadi kan Mbak Mijan kecuali mereka memang lagi sial pertama atau mereka memang lagi pengen narsis kan gitu ya. Tapi kalau secara prinsipnya mereka makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan tata cara yang sembarangan. Iya, tapi kalau Mbak Mijan tetap menganggap bahwa ritual-ritual itu karena bisa saja berpotensi berhasil, Mbak masih mengatakan untuk cara awam ini bisa dipakai, bisa digunakan, bisa dicoba. Oke. Ini di luar konteks buka mata batin atau di luar konteks orang mempelajari ilmu supranatural. Beda dong. Beda ya. Beda dari itu ya. Ilmu laduni itu beda dari itu. Oke. Jadi ini bagaimana kita bisa melihat hantu dengan cara-cara yang tidak perlu melakukan sebuah ritual atau mempelajari ilmu tertentu, gitu ya. Kalau buat kira saya nggak bisa sih. Kalau buat Mijan tetap bisa. Nggak bisa lah. Alasannya apa? Kira-kira bilang nggak bisa. Kecuali tadi ya kira-kira bilang, kecuali memang itu lagi sial. Jadi kebetulan, kalaupun itu berhasil itu kebetulan. Kebetulan aja sih kalau disuruh ulang lagi pasti nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bahasanya bisa, harusnya semua orang ketika melakukan hal yang tadi, demikian tadi, harusnya semua orang bisa melihat. Kiraksa Manggala melupakan satu hal, bahwa rentetan bagaimana mitologi tentang melihat hantu dengan cukur alis, nungging, oles tanah kuburan. Mitologi loh. Ya kan? Mitologi loh. Betul. Tapi terlahir dari mungkin sekedar mitologi atau juga terlahir dari pengalaman-pengalaman mereka. Ini rentetannya. Ya kan? Kiraksa Manggala mungkin melupakan itu. Ada sesuatu yang lupa. Jangan dicari dulu. Oke. Ada sesuatu hal yang lupa dari rentetan urutannya. Satu. Kalau dia cukur alis, oke lah, mungkin cukur alis Mbah masih sedikit ngambang ya. Tapi kalau nungging, ya nungging melihat terbalik di antara kedua kaki. Asal kalian ada di lokasi yang benar-benar angker, tengah malam, sendirian, maka ada potensi kalian melihat makhluk halus. Kalau itu nggak usah pakai nungging, nggak usah pakai jumpalitan, nggak usah pakai banyak gaya, diem aja di situ. Kalau konteksnya adalah asal tempat itu adalah tempat yang angker, tempat yang ya nggak usah pakai, diem aja Mbak di situ. Itu bisa ada kemungkinan ngeliat. Iya betul. Iya. Tapi kan itu di luar tema yang mau kita bahas. Iya, maksudnya kan di situ yang Kiraksa bilang kalau konteksnya adalah cara melihat hantu dengan hal begitu, itu tidak mungkin terjadi. Dicoba aja kalau nggak percaya. Ya boleh dicoba. Yang Coba penting aja. Makanya Kiraksa Manggala melupakan sebuah urutan atau tata cara atau rentetan terjadinya orang awam bisa melihat makhluk halus. Nah, itu belum tuntas juga bisa menjelaskannya. Oke, yang kedua tadi dengan tanah kuburan. Ya. Oke. Gini, kenapa alasannya pada saat mereka mencoba cara nungging di tempat yang angker sendirian tengah malam, jangan lupa karakter dari makhluk halus juga kepo, juga penasaran dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Oke. Pada saat nunggang nungging lo ya penasaran juga. Nah, ketika saking banyaknya yang datang, saking banyaknya yang nyamperin dan ternyata memang lagi sial, lihat mereka. Walaupun Mbak juga akhirnya setuju itu kebetulan gitu, tapi ya pokoknya bisa ya. Sebab kita temanya adalah kebetulan. Temanya adalah bisa atau tidak bisa. Iya. Ya kira mistis pokoknya or logis. Mistis or logis. Nah, oke. Terus yang berikutnya, mengoleskan tanah kuburan. Itu jangan serta-merta dimakan mentah. Oke, gimana maksudnya? Tanah kuburannya siapa dulu? Kalau tanah kuburan dari tragedi pembunuhan, tragedi bunuh diri, tragedi pokoknya yang mengerikan lah ya. Diambil tanahnya, kemudian dioleskan di mata. Jangan di lokasi itu. Bawa pulang diolesin. Lu tidur. Nggak cuma sekedar mimpi.
kalian pasti didatangi. No. Bahkan bisa dikitik-kitik. Nah, tanah kuburan. Ya. Agak ini juga ya, agak apa nyeleneh ya. Gimana, tapi kan maksudnya jawabannya harus bisa. Iya. Lu yang tidak, kita kontra. Maksudnya gini loh, agak nyeleneh aja ada orang gitu kepikiran tanah kuburan diolesin ke muka kan gitu ya. Nyeleneh aja, ngapain sih sampai kepikiran sejauh itu gitu loh, Mbak. Bukan nyeleneh sih sebenarnya. Ini sebuah kreativitas tanpa batas dari mereka. Ya kan? Kan boleh saja ini sebuah tingkat kreativitas atau kefrustasian ya enggak. itu yang mau kira saya bilang. Ini mah bentuk kefrustasian seseorang yang malas belajar tentang bagaimana mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal supernatural. Tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi Pak Produser, bisa atau tidak baca? Bisa. Walaupun tidak selamanya bisa. Berarti nggak bisa. Walaupun kadang-kadang itu kebetulan gitu. Iya. Bisa. Memang buktinya bisa. Bisa. Jadi bisa ya. Bisa. Oke. Yang berikutnya adalah cara melihat hantu dengan nyisir ya, nyisir begini nih di depan cermin tengah malam. Itu mitologi di luar negeri loh. Dari mana tuh? Dari Jepang. Oh, Jepang malah itu yang begitu ya. Nyisir tengah malam. Tengah malam ya? Tengah malam. Artinya tengah malam jam berapa nih? Antara jam berapa sampai jam berapa? Tengah malam terus sepakat dulu. Jam 12:30 lah. Oke. Dari mulai jam 11 bisa 11 malam. Ya jangan diskon toh. Ya, setengah satu lah. Oke. Setengah satu ya. Ya. Itu kalau nyisir tengah malam di depan cermin ya. Itu bisa menimbulkan bisa melihat hantu. Melihat hantunya dari mana? Dari cermin. Iya, dari cermin. Ya, dari mana Pak Produser? Hantunya nongol di cermin gitu. Nongol di cermin. Bukan setelah nyisir, terus akhirnya kemana-mana dia bisa lihat hantu, bukan ya? Jadi dia nyisir di depan cerminnya kelihatan di hantu gitu. Jadi cerminnya kelihatan di hantu, hantunya kelihatan di sisir. Cerminnya kelihatan di hantunya nongol di cermin gitu ya. Oh gitu. Itu mitologi dari Jepang. Ya, benar. Kenapa Pak Produser membahas ini untuk kita? Kenapa? Karena kemarin kan habis kita marahin tuh. Oh. Ya, iya. Kemarin kita somelin jangan ngebahas yang sifatnya berat. Seperti tema reinkarnasi. Berat tuh. Ini kan berat sifatnya. Hanya orang-orang tertentu yang mau dengerin kita ngomong. Gitu. Nah, habis ngomong itu langsung dibantai sama Produser kita. Receh banget ini sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Ya memang kita harus receh. Ada yang receh, ada yang berbobot, ya kan? Intinya mistis or logis. Ya kan? Dan kita tetap masih dalam konteks kontradiksi. Balik lagi tuh, Mbak. Ya. Itu mitologi bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Menyisir rambut depan cermin tengah malam. Itu dari luar negeri ya? Ya, tapi sebetulnya di film horor sih begitu ya biasanya ya. Sebetulnya kan gini, sebetulnya itu tidak bisa dimasukkan. Kalau menurut bagian ya, tidak bisa dimasukkan sebagai cara melihat hantu, nggak bisa. Karena itu lebih bukan ke proses mendatangkan, bukan sengaja melihat gitu. Jadi di Jepang itu ada ritual begitu tuh untuk proses mendatangkan. Berarti artinya di sana juga sebenarnya dilarang berarti ya? Dilarang. Adanya mitos kayak gitu, akhirnya dilarang. Biasanya kan kayak gitu ya. Tapi kalau buat Mbak Jan sendiri, memang menyikapi yang satu ini ya, cara yang satu ini, jujur Mbah tidak connect ya, tidak nyambung dengan caranya, karena orang-orang yang sisiran tengah malam tuh nggak mungkin terjadi secara sengaja. Kadang-kadang ada yang kebetulan nyisirin dan sebagainya, kan memang banyak orang seperti itu. Apalagi nyisir yang kebutuhan misalnya kan, setelah dia pergi kondangan rambutnya udah kaku segala macam harus disisirin kan gitu segala macam kan. Ya itu mungkin dia tidur sisiran kebutuhan gitu kan. Belum tentu nyambung kan gitu. Tapi mungkin karena ada sebuah culture. Anda merasa aneh nggak sih kira-kira di Indonesia itu? Kenapa ya orang-orang kita tuh mencampur baurkan teori-teori tentang ilmu laduni, alam gaib dengan dunia industri entertainment. Contohnya
melihat hantu dengan cara-cara seperti itu, berarti mereka sebenarnya terkontaminasi oleh film, oleh cerita, oleh novel, oleh macam-macam lah. Iya, itu banyak terjadi tuh kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang diangkat di film horor biasanya, di film horor, terus akhirnya diyakini sebagai sebuah kebenaran atau apa ya? Sumber identitas. Ya, kayak gitu. Parah dong. Padahal itu adalah fiksi ya. Fiksi atau cerita karangan untuk membuat tema atau cerita dalam untuk film itu jadi benar-benar memang mengerikan. Enggak juga sih. Untuk membuat horor jadi honor. Tetap tujuannya adalah komersil. Ada lagi dibahas. Iya, untuk membuat horor jadi honor. Iya, komersil tujuannya. Oh, oke. Itu yang sebetulnya ada di YouTube. Ya ada. Terkontaminasi. Kan gitu. Tolong dicatat itu Pak Prot, untuk membuat horor menjadi honor. Oke. Serat garis bawahi 3 kali ya kan, terus dilaminating, tempel di bawah. Oke. Terus kemudian akhirnya kita kehilangan sebuah identitas aslinya, mitologi resminya, karena terkontaminasi oleh industri entertainment tadi, dunia perfilman dan sebagainya. Salah satu contoh adalah mungkin bagi orang-orang yang di luar dari Pulau Jawa, pada saat mereka terdoktrin sebuah lagu Lingsir Wengi sebagai lagu pengundang makhluk halus, mereka masih percaya, mereka percaya dengan film. Ya, bahwa di film itu lagu Lingsir Wengi ini adalah bisa lagu pemanggil kuntilanak. Ya. Nah, kalau di Jawa yang tahu rentetan cerita tentang lagu Lingsir Wengi dan memahami isi dari bait-bait syair lagu itu, ya udah pasti ketawa sebetulnya. Karena nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya, Lingsir Wengi itu buat boboin anak kok dihubung-hubungkan dengan gimana dengan kuntilanak. Nah, itu. Lanina Bobo kan udah jadi salah satu bagian dari musik horor. Ya kan? Itu tadi. Ya kayak gitu. Balik lagi Mbah. Cara melihat hantu. Ya. Cara melihat hantu. Tetap kalau Kiraksa sih sebagai orang yang mempelajari tentang dunia supranatural, tentang termasuk perhantuan. Cara-cara itu tidak dibenarkan ya. Nggak bisa itu kan gitu. Jadi akhirnya membuat orang terdoktrin tentang hal-hal yang sebenarnya ya tadi mitos ya. Mitos. Jadi ini sih secara logikanya sih gini, kalaupun ada orang yang berhasil, itu karena memang pertama kebetulan, kedua memang sudah ketika orang terlalu meyakini sesuatu, tersugesti. Akhirnya tadi kan mau bilang ya harus ada di tempat yang benar-benar, nggak mungkin juga di pasar gitu. Di pasar dia begitu ya nggak. Depak orang ya takut satu ini ngapain sih orang nungguin kok deket banyak orang lu gimana? Kalau bukan itu di makam yang angker ya kan. Itu sih jadi itu karena terdoktrin saja akhirnya rasa khawatir, rasa ketakutan yang mencekam, terus rasa penasaran dilakukan terus timbul. Kalau Bang Jar kan konsepnya gini ya, kalau sudah berbicara hantu tetap kita masih kontra ya, sebelum nanti kita akhirnya rukun dan berpelukan gitu kan. Mbak Mijan itu percaya bahwa hantu bisa dihasilkan dari pikiran manusia. Mbak Mijan itu percaya teori itu. Jadi kenapa Mbak Mijan mengatakan bahwa cara-cara tersebut itu bisa? Bukan hanya kebetulan itu. Tapi yang jadi pertanyaan Mbak Mijan dari awal sampai detik ini sampai menit ini tuh, terus tujuannya itu ngapain gitu? Ya itu rasa penasaran, cara yang seperti itu gitu. Penasaran dan ya pastinya tidak punya basic atau nggak mau belajar untuk ilmu yang sesungguhnya, tapi penasaran gitu. Nah, ketika diarahkan, coba deh lu nungging cukur alis mata deh. Katanya begini-begini, akhirnya dicoba.
kalau dikatakan mereka percaya dengan hal itu, Kirasa pasti kan mereka nggak percaya, tapi rasa penasaran itu loh yang akhirnya membuat mereka melakukan hal tersebut. Nah biasanya orang-orang yang kayak begini itu ketika melakukan ya ketakutan juga sih, takut artinya khawatir ini benar-benar terjadi gitu loh. Nah akhirnya pada saatnya dia selesai melakukan itu atau itu tadi terus ngelihat dan ya udah akhirnya itu tersebar 1, 2, 3. Ada loh Mbak kejadian orang melakukan itu juga ya. Tapi bukan ini, bukan yang tadi ya, bukan yang 4 tadi. Ada berapa sih? 4. Ada 4 ya. Tapi gini, disuruh jalan nggak boleh nengok ke belakang. Ada jalan di suatu tempat tertentu, tapi nggak boleh nengok ke belakang. Kalau nengok, katanya nanti akan melihat kan kayak gitu. Itu ada tuh. Kalau jalannya sepi. Ya di tempat tertentu lah, nggak di semua tempat. Ada tempat tertentu. Dan itu biasanya mitos itu benar-benar dipercaya. Dan banyak orang yang membuktikan bahwa ketika nengok ke belakang, akhirnya melihat sesuatu. Nah, sebenarnya yang mereka lihat itu apa sih kan gitu. Kalau Kirasa tetap bilang mereka tidak melihat hantu, tapi mereka melihat objek yang akhirnya pikiran mereka, mata mereka akhirnya berhalusinasi. Objek yang dilihat itu menjadi seperti objek hantu. Karena sudah terdoktrin sebelumnya, tersugesti sebelumnya. Contoh misalkan daun pisang yang kering. Daun pisang ketika tengah malam, enggak yang kering enggak. Daun pisang itu ketika tengah malam, terang bulan, itu bisa seperti sosok pocong loh, Mbak. Iya sih. Iya kan? Bisa seperti sosok pocong loh. Kirasa pernah aku takutin teman Kirasa dulu, ya kan? Di daerah Bogor. Dari jauh kelihatan lagi terang bulan. Kelihatan tuh ya kan daun pisang. Ketiup angin. Dari sisi ini, wah, goyang, ini nih. Goyang. Kelihatan kan goyang-goyang gitu kan. Tapi daun pisangnya memang agak jatuh gitu kan. Nah, kelihatan. Terus ini nih koloni orang. Tapi gini, orang itu memang harus penakut dulu. Harus penakut dulu kan gitu. Namanya Edi teman saya itu. Kirasa bilang jangan nengok ke kanan, jangan nengok ke kanan. Nah itu kan udah doktrin tuh, jangan nengok ke kanan. Sama kayak yang tadi, jangan melihat ke belakang. Kirasa bilang langsung dia kan ketakutan. Kenapa? Ada apaan? Ada apaan? Oh jangan, ntar lu takut kan gitu. Ya udah lu lihat aja deh. Tapi jangan lama-lama, sekilas aja. Dia lihat begini langsung teriak. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Kirasa ketawa. Ya begitu yang terjadi gitu. Begitu terjadi. Makanya kan Kirasa selalu bilang, kalau Mbak Mijan bilang apa sih? Hapus resahmu, lawan takutmu. Ya, karena biasanya resah dan ketakutan itu malah yang akan menimbulkan kita bisa melihat hantu. Gitu. Kalau Kirasa mereka ada bukan untuk ditakuti, gitu. Tapi untuk dicintai. Nah, karena jangan salah, kalau kita tidak mencintai hantu, tidak menyayangi hantu, digebukin, dikarungin. Kok gitu lagi tuh gimana? Itu bentuk dari ketidakcintaan kita terhadap hantu. Iya. Iya kasihan loh. Kasihan. Dan pintil. Boleh nanya? Ya. Kalau yang buka mata batin itu bisa langsung ngeliat nggak sih Mas? Wah itu buat tema yang berbeda itu. Nanti temanya di tema itu. buka mata batin. Tunggu tema itu. Tapi sebenarnya gini, ada satu hal yang menarik bahwa cara-cara melihat hantu yang udah terkenal masyhur di tengah masyarakat itu nggak cuma yang disebutkan oleh Pak Produser tadi. Banyak cara. Banyak. Kembali lagi bahwa sebuah prinsip tentang ketakutan kita adalah power atau energi atau kekuatan dari mereka. Gitu? Semakin takut, mereka semakin senang menghadapi. Nah, itu aja intinya. Gitu. Nanya lagi boleh nggak? Boleh. Nanya aja terus. Di Indonesia hantunya cuma kuntilanak pocong. Emang di Indonesia hantunya cuma kuntilanak sama pocong doang? Oh tidak, Banyak. 36 jenis hantu di Indonesia.
Penasaran? 36 jenis hantu. Ya, kalau penasaran nanti kapan-kapan kita boleh bahas. 36 ya? 36 jenis hantu di Indonesia. Nggak bisa kurang, Mbak? Sebetulnya lebih bisa. Oh, kurang nggak boleh? Kurang nggak boleh. Karena sebenarnya yang populer saja. 36 itu yang paling populer. Oh, itu yang paling populer. Baik 36 lokal maupun nasional. Yang kebanyakan yang paling populer itu kan kuntilanak, pocong, Genderuwo, tuyul, sundel bolong, apalagi kalau wewe apa sih? Wewe gombel, apa? Pala buntung. Pala buntung, apalagi mah? Ya kayak gitu-gitu. Banyak jenisnya, banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Nanti kapan-kapan boleh lah kita ngebahas soal nama-nama hantu. Contoh misalkan yang hitam itu nggak selalu genderuwo ya? Nggak selalu genderuwo. Yang putih itu nggak selalu kuntilanak gitu ya? Bener. Atau nggak, yang putih itu nggak selalu pocong gitu ya? Putih nggak selalu pocong, nggak selalu kuntilanak, nggak selalu sundel bolong, nggak selalu suara ngesot, nggak selalu Moni Belanda, atau mungkin nggak selalu madam. Oke. Jadi cara melihat hantu yang versi pertanyaan tadi, menurut Mbah itu bisa atau enggak? Kembali lagi dengan Bisa. tegas. Bisa. Tetap bisa ya. Bisa. Kan tadi padahal udah ya nggak bisa sih. Bisa. Nggak bisa. Tapi kalau buat Mbak Mijan gini, bisa, tapi ada tapinya. Ya kan tadi dirasa nggak bisa tapi. Bisa, tapi maksudnya tujuannya buat apa gitu? Memang Penasaran. iya, Mbak Mijan tahu itu memang penasaran, tapi buat apa gitu loh? Gitu loh. Jadi mending gak usah ngelakuin yang aneh-aneh daripada nanti Enggak lah. teror. Mbak Mijan bisa lihat hantu nggak? Bisa dong. Buat apa? Mbak Mijan, buat cari uang loh. Oh iya. Hantu itu bisa buat mencari uang, makanya Betul kuntilanak, sundel bolong, tetek mek segala macam kalau sudah dimasukkan ke YouTube bisa jadi uang. Menjadi Honor. Nah Ya. itu. Kalau dimasukkan ke YouTube, balik lagi ntar. Iya. Wes sudah nggak usah lah. Nah, Weh. kalau udah terlanjur bisa melihat nih hantu, ada nggak sarana khusus untuk biar pagar diri kita? Nah, bagaimana? Buat pagar diri. Kalau udah bisa melihat. bisa melihat. Misalnya. Orang terlanjur sudah terbuka mata batinnya, sering melihat hantu. Minta dipagerin. Bisa nggak dipagerin gitu? Pagar diri, medianya apa? Ya itu kalau kira-kira malah pertanyaannya terus ngapain dipagerin? Tasbih bisa, buat magerin bisa. Oh ini bisa? Bisa, insya Allah bisa. Udah nggak usah promo. Gimana tadi? Buat apa dipagerin gitu? Nggak usah promo. Enggak terlalu kira penasaran. Ini bisa. Insya Allah. Buat magerin. Insya Allah. Gila, kembali lagi nggak usah promo. Oke. Tadi Kirasa Manggala menjawab, buat apa? Kok dipagerin? Nah, itu kenapa maksudnya? Ya gini maksudnya kan kalau sudah bahasanya tadi sudah terlanjur bisa melihat. Nah terlanjurnya ini masih ini nih nggak jelas nih. Terlanjurnya gara-gara apa? Oke lah, dia sudah bisa melihat hantu, terus minta dipagerin. Pertanyaannya Kiraksa, kalau bahasanya tadi sudah terlanjur, berarti kan sebelumnya belum bisa melihat hantu. Tadi Mbak Mijan bilang kalau dia bisa mau melihat hantu, buat apa? Kalau sudah bisa melihat hantu, terus minta dipagerin, Kiraksa tanya, buat apa kan? Tujuannya bisa melihat hantu. Ketika sudah ini kekonyolan gitu loh. Mungkin sebuah fenomena terjadi pada saat dia sudah mulai bisa melihat hantu, ternyata hantunya itu mengganggu. Makanya lakukan sesuatu yang kamu pahami tujuannya apa. Setuju. Gitu loh. Jangan aneh-aneh. Kepengen lihat hantu, udah lihat hantu, Mbah saya udah bisa lihat hantu, tolong dipagerin, udah dipagerin, Mbah sekarang saya nggak bisa ngelihat, kapan bisa ngeliat lagi? Saya kangen sama hantu, udah bisa ngeliat hantu lagi, Mbah kapan ini bisa dipagerin lagi? Nggak kelar-kelar hidup lu, capek gua. Gitu. Makanya orang itu harus ada tujuan hidupnya. Mau ngeliat hantu tujuannya tuh apa? Makanya kan Mbak bisa nanya. Terus kalau ngeliat hantu terus mau ngapain kan gitu? Nah, kalau Mbak Mijan ada tujuannya bikin YouTube honor jadi ya Udah. apa pakai bunyi? Hapus resahmu, lawat takutmu, salam. Mistis. Subscribe channel YouTube Kiraksa Manggala.
Ini tasbih beneran nih bisa. Udah nggak usah promo, nggak usah promo. Udah terkenal itu, nggak usah promo. Minta satu.